Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Baik, kita lanjut ke peserta atas nama Ibu Reni Nursaida bersama Pak Rinaldi Komowal. Baik, Pak Zaid silakan diaktifkan kameranya Pak Zaid. Yang mentornya Pak Rinaldi silakan Pak. Ya, sudah. Baik, selamat bergabung Pak. Selamat siang. Ya, selamat siang Pak. Ya. Baik, kita langsung ke peserta untuk ujian dan untuk memandu jalan ujian kepada Bapak Muhtar selaku moderator dengan hormat disilakan. Baik, makasih banyak Pak Isman, pelatur kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Alhamdulillah kita masuk ke hadis ke-5 dan 6, yaitu saudari Reni Nursaida dan Rinaldi Komwal. Ya, baik. Pertama sekali atas nama panitia penyelenggara mengucapkan kasih banyak kepada Pak Penguji terhormat masih bersama kita di forum ini. Kemudian makasih banyak dan selamat datang kepada Pak Set Esranteala hadir bersama kita di forum ini. Jadi untuk kesempatan ini ada dua teman kita diuji, jadi bukan di panel tapi masing-masing diuji satu persatu. Namun dalam pemaparannya nanti kami akan memberikan kesempatan satu persatu pemaparan dan sekaligus Pak Mentor memberikan penjelasan tambahan dan penguatan terhadap rencana aktualisasi di tempat kerjanya. Baik, pertama sekali atas nama panitia penyelenggara ucapkan kasih banyak kepada Pak Penguji terhormat masih di forum kita bersama ini. Kemudian selamat datang kepada Pak Set Rantiala. Ya, perlu kami informasikan bahwa sebenarnya membutuhkan waktu lebih kurang 45 menit kalau berdua, masing-masing menyampaikan maksimal 10 menit. Diawali nanti saudara Reni akan memaparkan rancangan aktualisasinya. Kemudian dilanjutkan dengan Pak Renaldi. Yang disampaikan sedikit perkenalan, baru masuk latar belakang sedikit, langsung ke isu, langsung punya isu, kemudian kegiatan dan tahapan kegiatannya. Secara berturut-turut setelah Reni, langsung dilanjutkan nanti kepada Renaldi. Nah, setelah memaparkan, kami juga meminta kesediaan dari Pak Mentor untuk menyampaikan penjelasan tambahan dan penguatan terkait apa yang Anda rancang untuk diaktualisasikan di tempat kerja di Puskesmas Taripa. Ya. Pada saat mulai dilaksanakan satu persatu diawali dari saudari Reni, lanjut kepada Renaldi, catat semua masukkan informasi dan jawab pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Pengujian terhormat. Kemudian terakhir saya selaku coach juga akan memberikan penjelasan tambahan terkait apa yang berkembang dalam forum diskusi. Baik, mengawali pertanyaan pertama kepada saudara Reni Nursaida, sehat siap diuji? Siap. Saudara Renaldi, sehat siap diuji? Siap, Pak. Ya, baik. Silakan, mohon izin Pak Penguji yang terhormat dengan Pak Mentor. Pemaparan diawali oleh saudara Reni. Silakan Reni. Iya, agak kecil audionya Reni. Tidak kedengaran, Rin. Mungkin cabut audio anunya barangkali. Headset coba tes, buka headset. Ya. Coba. Tidak ada kedengaran. Tadi pakai headset tidak? Coba headsetnya. Ya, coba bicara. Sudah kedengaran? Nah, sudah. Silakan.
Kenapa? Tadi sudah bagus. Tes. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang pertama saya ucapkan yang saya hormati Bapak Penguji Rahmat Gunawan SPI MSI selaku penguji. Yang saya hormati Dr. Uftar SPSH MMMH selaku coach saya. Yang saya hormati Bapak Z Ratiala SKPNS selaku mentor dan juga evaluator Pak Isman. Di sini saya akan menjelaskan rancangan aktualisasi saya mengenai edukasi dan pelayanan konseling gizi berbasis online dan offline pada pasien rawat inap di Puskesmas Taripah. Agak kecil sih suaranya. Bisa kasih besar? Lebih kecil, dekat lagi kurang suaranya itu. kurang kedengaran. Iya. Coba apa ya masalahnya? Ya, tes kata tadi. Tes. Nah, iya, sudah begitu. Itu bagus. Silakan. Di sini latar belakang pertama adalah pelayanan gizi adalah suatu upaya perbaikan meningkatkan gizi makanan di titik masyarakat, kelompok individu atau klien yang merupakan suatu rangkaian kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, simpulan, anjuran, implementasi, dan evaluasi gizi makanan dan dietetik dalam rangka mencapai status kesehatan primal dan kondisi sehat menurut saya. Berdasarkan pengamatan saya selama kurang lebih 2 bulan, saya menemukan beberapa masalah terkait pelayanan konseling gizi digambarkan dengan kondisi pelayanan gizi. Namun belum berjalan dengan baik. Ada beberapa hal yang dianggap menjadi kendala utama, yaitu ketersediaannya POSOP, rawat inap, merujuk pula pada kurangnya media pendukung konseling sehingga konseling gizi sangat jarang dilakukan. Tujuan dari aktualisasi ini ya jangka pendeknya untuk meningkatkan mutu pelayanan konseling gizi rawat inap berkualitas yang berbasis offline maupun online dan menyangkut 2 desa yang berada di wilayah Puskesmas Taripah. Untuk jangka menengahnya meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai gizi sesuai dengan penyakit serta menumbuhkan kesadaran dalam meningkatkan sikap pola pelaku hidup sehat dan pemilihan makanan. Untuk jangka pandangnya terlaksananya pelayanan konseling gizi baik berbasis offline maupun online yang terus berkesinambungan di mana mencakup dan menjangkau seluruh masyarakat guna meningkatkan mutu gizi perorangan dan mutu gizi masyarakat di desa di wilayah Puskesmas Taripah. Manfaat aktualisasi untuk peserta latsar sendiri mewujudkan karakter SN berakhlak, berkesetaraan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif yang mengeluarkan energi positif di lingkungan sekitar khususnya lingkup kerja. Untuk Puskesmas Taripah sendiri meningkatkan kualitas pelayanan Puskesmas di unit rawat inap dengan terlaksananya konseling gizi yang untuk Pemda Kabupaten Poso mampu membentuk dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan berdaya di lingkungan Kabupaten Poso. Untuk masyarakat sendiri setuju misalnya dengan visi misi dari Kementerian Kesehatan yaitu ciptanya masyarakat yang sehat, produktif, mandiri dan berkeadilan dengan misi perkuat upaya kesehatan bermutu menjangkau seluruh penduduk Indonesia. Di sini ada 5 isu yang saya temukan di instansi tempat saya bekerja menyangkut manajemen ASN dan juga smart ASN. Kemudian institusi analisis menggunakan metode APKL dan ESG. Maka yang saya dapat core isu yang mau saya angkat yaitu masih terbatasnya pelayanan konseling gizi rawat inap di wilayah Puskesmas Taripah. Penyebab pertama belum tersedianya SOP konseling gizi rawat inap, 2 kurangnya media edukasi diperlukan, belum terlaksana konseling gizi, kurangnya sosialisasi kepada pasien, kurangnya partisipasi aktif petugas, kurangnya komunikasi petugas dan pasien belum paham tentang pengontrolan diet, kurangnya akses dari unit pelayanan terkait dan jarak menuju puskesmas. Ide gagasan yang pertama yang sebenarnya melakukan konseling dan sosialisasi terkait pelayanan konseling gizi di masyarakat, 2 menyediakan layanan konsultasi gizi via online dan 2 membuat media konseling gizi berupa pamflet dan video. Pada tahapan kegiatan ada 6 tahapan kegiatan saya. Pertama, mempersiapkan pelaksanaan kegiatan aktualisasi. Aktualisasi itu melakukan koordinasi dengan mentor, koordinasi dengan rekan kerja, pemegang program terkait dengan pembentukan tim kerja. Dia terkait dengan substansi manajemen SN, berkontribusi dengan prinsip yang nomor 2 yaitu ketua sehat, penerapan nilai, harmonis, loyal, kolaboratif. Kegiatan 2, persiapan bahan materi dan edukasi dan video. Dia keterkaitan substansi itu manajemen SN, smart RS, penerapan nilai yaitu
misi Pemda, yaitu nomor 5 yaitu Poso Pekaroso. Kegiatan 3, rapat tim dan finalisasi. Penerapan nilai yaitu harmonis, adaptif, kolaboratif, keterkaitan substansi manajemen ASN berkontribusi dengan misi Pemda nomor 5 yaitu Poso Pekaroso. Untuk kegiatan 4, pelaksanaan pelayanan konseling online maupun offline. Pertama, melakukan investigasi screening misi, apresiasi dan memberi kuesioner post test dengan melakukan kegiatan konseling gizi di bed pasien, membagikan video edukasi secara online melalui media sosial, melakukan diskusi dengan pasien, melakukan post test dan melakukan nomor pasien. Keterkaitan substansi manajemen ASN dan smart ASN. Berkontribusi dengan misi Pemda yaitu nomor 2 itu Poso Sehat. Penerapan nilai berorientasi pelayanan, harmonis, adaptif, kompeten. Kegiatan 5, melakukan sosialisasi konseling gizi. Pertama, persepsi dengan memberikan kuesioner pretest. 2, membagikan media edukasi leaflet dan video di poster di PTM. Ketiga, melakukan sosialisasi mengenai pelayanan gizi, pelayanan konseling gizi. Keempat, melaksanakan post test. 5, mendaftarkan nomor pada website guru untuk konsultasi. Dia keterkaitan substansi ASN, penerapan nilai pelayanan harmonis, adaptif, kompeten. Kontribusi dengan misi Pemda nomor 2 yaitu Poso Sehat. Nomor 6, kegiatan 6 itu melakukan monitoring dan evaluasi. Dia kontribusi keterkaitan dengan manajemen ASN. Kegiatan pertama dilakukan itu yang pertama itu pemantauan pelaksanaan kegiatan. 2, pemesanan hasil post test dan pretest disajikan dalam bentuk grafik. 3, testimoni mentor, rekan dan masyarakat. Keempat, pelaporan dan penyusunan rencana tindak lanjut. Berkontribusi dengan misi Pemda nomor 2 dan 5 yaitu Poso Sehat dan Poso Pekaroso. Penerapan nilai yaitu berorientasi pelayanan, kompeten, harmonis, adaptif, kolaboratif. Jadwal kegiatan, saya akan melakukan kegiatan saya pada minggu ke-3 Oktober yaitu persiapan pelaksanaan rancangan autorisasi, persiapan bahan materi, media edukasi dan video, rapat tim dan finalisasi. Minggu ke-1 November pelaksanaan pelayanan konseling baik on maupun online. Minggu kedua melakukan sosialisasi tentang konseling gizi. Ketiga, melakukan monitoring dan evaluasi. Sekian dan terima kasih pendengaran saya. Lebih kurangnya saya kembalikan kepada Baik, makasih banyak. Demikian pemaparan Saudari Reni. Silakan di stop share, Reni. Ya, selanjutnya pemaparan dipersilakan kepada Saudara Renaldi. Izin share screen, Pak. Silakan. Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang terhormat Bapak Rahmat Gunawan Winter, SPI MSI selaku penguji, Bapak Mukhtar SP SH MMMH selaku coach saya, dan Bapak ZS Rantiala Escape Nurse selaku mentor saya. Saya akan memaparkan rancangan aktualisasi saya tentang pengelolaan obat dan pelayanan informasi obat di Puskesmas Taripa. Latar belakang, berdasarkan data di Puskesmas Taripa pada bulan September tahun 2022, terdapat beberapa obat yang telah mengalami kedaluarsa. Seperti yang pertama, tablet tambah darah sebanyak 14.710 tablet, vitamin B6 sebanyak 16 tablet, antasid sebanyak 1.049 tablet, chloramphenicol sebanyak 3.475 tablet, albendazole sirup sebanyak 20 botol, cetirizine sebanyak 572 tablet, dan metoclopramid sebanyak 580 tablet. Dari data tersebut menunjukkan bahwa terdapat masih banyak obat yang kadaluarsa pada bulan September 2022 yang belum terkelola dengan baik. Tujuan aktualisasi ini yaitu yang pertama, menerapkan nilai-nilai dasar ASN guna membentuk ASN yang profesional dan berkarakter. Kemudian secara periodik dibagi menjadi 3. Untuk jangka pendeknya yaitu terlaksananya penandaan obat yang mendekati kadaluarsa dengan metode traffic light dan pelayanan informasi obat berbasis multimedia agar tidak terjadi kesalahan dalam pelayanan. Untuk jangka menengahnya, terkelolanya obat yang mendekati kadaluarsa sehingga tidak banyak obat yang kadaluarsa. Untuk jangka panjangnya yaitu membuat pelayanan dan pengelolaan obat di Puskesmas Taripa semakin baik.
Manfaat aktualisasi ini untuk peserta dapat menerapkan nilai-nilai dasar KSN berakhlak untuk Puskesmas Taripa, meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan untuk pemerintah daerah Poso, membantu mewujudkan salah satu misi Pemda yaitu Poso Sehat. Bagi masyarakat mendapatkan pelayanan yang terbaik. Analisis isu yang teridentifikasi kemudian dianalisis menggunakan tabel APKL. Isu tersebut yang pertama, lambatnya penanganan resep obat di Puskesmas Taripa, belum terstandarnya penataan obat di Puskesmas Taripa, belum terkelolanya obat yang mendekati keterluasa di Puskesmas Taripa, dan kurangnya media pemberian informasi obat kepada pasien di Puskesmas Taripa. Isu tersebut kemudian divalidasi menggunakan teknik USG, dan yang menjadi isu prioritas yaitu belum terkelolanya obat yang mendekati keterluasa di Puskesmas Taripa. Identifikasi penyebab masalah menggunakan diagram fishbone. Masalah-masalahnya itu yang pertama, kurangnya ketelitian dalam pengecekan tanggal keterluasa saat stok name. Yang kedua, belum terdapat label warna penanda tanggal keterluasa obat. Yang ketiga, metode pengendalian hanya menggunakan metode FIFO dan TEFO. Yang keempat, ruang penyimpanan obat kurang luas sehingga penataan obat kurang efektif. Untuk gagasan pemecahan isunya yaitu dengan melakukan penandaan obat yang mendekati kedaluarsa dengan metode traffic light. Traffic light yaitu metode memberi label merah, kuning, dan hijau pada nama obat. Untuk label merah diberikan pada obat yang akan kedaluarsa dalam waktu 3 bulan. Label kuning diberikan untuk obat yang akan kedaluarsa dalam waktu 4 bulan sampai 1 tahun. Nah, untuk label hijau diberikan untuk obat yang lebih dari 1 tahun akan keterluasa. Untuk rancangan aktualisasi ini ada beberapa kegiatan. Kegiatan yang pertama yaitu persiapan pelaksanaan kegiatan. Tahapan yang pertama, konsultasi dan meminta persetujuan mentor. Outputnya mendapatkan arahan dan dukungan. Nilai-nilai yang diterapkan yaitu harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Tahapan yang kedua yaitu koordinasi dengan rekan kerja. Outputnya mendapatkan dukungan dari rekan kerja, nilai yang diterapkan harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Untuk yang tahapan ketiga, membuat tim kerja, outputnya SK tim kerja, dan nilai yang diterapkan harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Kegiatan ini berkontribusi terhadap pencapaian misi Pemda Poso nomor 2 yaitu mewujudkan kualitas kesehatan masyarakat menuju Poso Sehat. Kegiatan yang kedua yaitu menyiapkan bahan informasi leaflet untuk PIO dan label untuk obat. Tahapan kegiatan yang pertama, mengumpulkan data referensi. Tahapan yang kedua, mendesain leaflet PIO dan label warna obat. Tahapan yang ketiga, mencetak leaflet PIO dan label penanda. Dan tahapan keempat, menyiapkan administrasi pendukung. Untuk kegiatan ketiga, yaitu rapat tim dan finalisasi. Tahapan kegiatan yang pertama, pemaparan materi hasil pembuatan label traffic light dan leaflet PIO. Tahapan yang kedua, meminta saran dan masukan. Tahapan yang ketiga, finalisasi. Untuk kegiatan keempat, yaitu mendata tanggal kedaluarsa dan menentukan label warna pada obat. Untuk tahapan yang pertama, membuat tabel format pengisian daftar nama obat dan tanggal kedaluarsanya. Tahapan yang kedua, mencatat tanggal kedaluarsa obat dan mencatat sisa stoknya. Tahapan yang ketiga, menentukan label warna penanda tanggal kedaluarsa pada obat. Kemudian kegiatan kelimanya yaitu menempel label traffic light pada obat di gudang farmasi dan memberikan leaflet PIO ke pasien. Untuk tahapan pertama yaitu menempel label warna pada obat di gudang farmasi. Tahapan yang kedua, persepsi dan pemberian angket pretest. Tahapan yang ketiga, memberikan leaflet PIO kepada pasien yang mengambil obat di apotek. Tahapan keempat, post-test. Untuk kegiatan keenam yaitu monitoring dan evaluasi. Tahapan pertamanya yaitu pemantauan pelaksanaan kegiatan. Tahapan kedua, memeriksa hasil pretest dan post-test dan menyajikan dalam bentuk grafik. Tahapan ketiga, testimoni mentor
rekan kerja, dan pasien. Tahapan keempat, pelaporan dan penyusunan rencana. Tindak lanjut. Untuk jadwal tentatif aktualisasinya, kegiatan pertama saya lakukan dari tanggal 18 sampai 20, kegiatan kedua dari tanggal 21 sampai tanggal 24, kegiatan ketiga dari tanggal 25 sampai tanggal 26, kegiatan keempat dari tanggal 27 sampai tanggal 31, kegiatan kelima dari tanggal 31 Oktober sampai dengan tanggal 12 November. Kegiatan keenamnya dari tanggal 14 sampai dengan tanggal 21 November. Demikian pemaparan saya. Terima kasih. Baik, makasih. Demikian pemaparan Saudara Rinaldi menyampaikan rancangan aktualisasinya. Baik, selanjutnya untuk memberikan penjelasan tambahan dan penguatan terkait apa yang dirancang oleh Saudari Reni dan Rinaldi, kami persilakan kepada Pak Mentor. Ya, terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Rahmat Gunawan SPI MSI, Bapak mohon izin, saya ulang, Bapak Rahmat Gunawan SPI MSI selaku penguji. Yang saya hormati Bapak Dr. Mukhtar SPSA MH selaku coach, dan yang saya hormati Bapak Isman selaku host. Dan yang saya banggakan kedua peserta, Saudara Renaldi Kumawal dan Saudari Reni, yang saya banggakan pada siang hari ini menjadi peserta dalam seminar untuk rancangan aktualisasi Latsar CPNS tahun 2022 ya. Saya pada Reni seperti yang sudah dipaparkan tadi, namun saya tidak bisa menangkap semuanya karena suara kurang jelas saya terima di sini. Tapi secara umum saya bisa menjelaskan sedikit tentang pelayanan gizi di Puskesmas Taripa, bahwa pelayanan gizi untuk di Puskesmas Taripa sudah berjalan seperti biasanya melalui program-program pelayanan gizi, baik itu dilaksanakan di dalam gedung puskesmas dan di luar gedung puskesmas, dan kebanyakan itu yang untuk pelayanan gizi sebagian besar dilaksanakan di luar gedung puskesmas yang melalui posyandu dan kegiatan-kegiatan lain. Namun terkait isu yang diangkat oleh Saudari Reni pada hari ini tentang konseling gizi, ya, itu yang mungkin belum dilaksanakan secara optimal di Puskesmas Taripa, baik itu di unit rawat inap maupun di unit rawat jalan, ya, sehingga mungkin itu sampai Saudari ini melihat mengangkat isu ini untuk dijadikan, diaktualisasikan di Puskesmas Taripa tentang konseling gizi. Nah, biasanya kita melihat masalah konseling gizi ini kadang itu dari minat masyarakat untuk melakukan konseling gizi itu masih sangat kurang, ya, dan mungkin juga dari proaktif pegawai atau proaktif petugas puskesmas yang kurang di dalam melaksanakan konseling gizi ini, sehingga tidak terlaksana secara optimal, ya. Dan memang konseling gizi ini sangat perlu diberikan kepada setiap pasien yang berkunjung ke Puskesmas Taripa ataupun yang dirawat inap di gedung rawat inap Puskesmas Taripa. Nah, harapan saya ke depan nantinya setelah ini bisa dilaksanakan di Puskesmas Taripa, akan terselenggaranya pelayanan konseling gizi di Puskesmas Taripa itu, baik itu dalam gedung puskesmas maupun di luar gedung puskesmas. Dan semoga nanti ada menghasilkan kepatuhan kepada
mematuhi SOP yang sudah ada atau yang baru dibuat atau akan direvisi untuk mendukung pelayanan konseling gizi yang ada di Puskesmas Taripah. Mungkin itu sedikit yang saya bisa sampaikan tentang edukasi dan pelayanan konseling gizi berbasis online dan offline pada pasien rawat inap di Puskesmas Taripah yang diangkat oleh Saudari Reni. Kemudian saya lanjut, Pak. Iya, silakan. Boleh Pak, saya lanjut? Silakan. Ya. Untuk Saudara Renaldi, seperti yang sudah dipaparkan tadi, ya saya cukup mendengar secara jelas di sini tentang pemaparannya tadi mengenai pengelolaan obat dan pelayanan informasi obat di Puskesmas Taripah. Ya. Saya perlu informasikan Pak bahwa di Puskesmas Taripah untuk tenaga apoteker dan tenaga farmasi itu yang selama ini dari tahun 2017 itu pernah ada apoteker, namun hanya beberapa bulan pindah lagi ke Dinas Kesehatan Kabupaten Poso. Kemudian ada yang petugas yang melanjutkan pelayanan obat di Puskesmas Taripah itu dari tenaga sukarela. Ya. Tenaga sukarela, dan nanti pada tahun ini ada penempatan tenaga farmasi di Puskesmas Taripah, yakni Saudari Renaldi, dan ada satu lagi yang tenaga apoteker. Mungkin itu salah satu penyebab daripada kurang optimalnya pengelolaan obat dan pelayanan informasi obat di Puskesmas Taripah, karena hanya dikelola oleh sebagian besar tenaga sukarela yang ada. Dan tenaga sukarela itu kadang mereka berhenti sesuai dengan yang dikehendaki, jadi kapan saja mereka berhenti, karena mereka hanya tenaga sukarela dan tidak punya keterikatan di Puskesmas Taripah. Terkait dengan pelayanan dengan beberapa obat yang kadaluarsa, itu memang tidak bisa dipungkiri bahwa banyak obat-obat yang kadaluarsa yang bukan cuma terjadi di Puskesmas Taripah, karena kebanyakan distribusi obat dari gudang farmasi kabupaten itu memang obat-obat yang sudah mendekati kadaluarsa, sehingga banyak obat-obat yang kadaluarsa di Puskesmas. Nah, seperti yang dipaparkan tadi oleh Saudara Renaldi bahwa di Puskesmas Taripah kita memiliki gudang obat yang yang cukup kecil, ruangan kecil yang tidak memungkinkan untuk pengelolaan penataan obat secara maksimal di dalam gudang obat tersebut, sehingga mungkin agak sulit bagi petugas untuk melakukan penataan obat secara maksimal di dalam gedung tersebut. Informasi gedung gudang obatnya kita yang ada di sini ya kurang lebih ukurannya 3 kali 4 meter ya. Setelah direnovasi malah gudangnya makin kecil, tinggal 3 kali 4 meter atau mungkin kurang lagi dari 3 meter luasnya. Dengan diangkatnya isu ini akan mungkin nanti banyak inovasi-inovasi atau mungkin ada solusi-solusi lain yang akan nanti dirancang oleh Saudara Renaldi dalam melaksanakan aktualisasi di Puskesmas Taripah untuk lebih meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi obat di Puskesmas Taripah. Nah, harapan kami nanti setelah diaktualisasikan isu ini di Puskesmas Taripah akan lebih meningkatkan pengelolaan obat dan pelayanan informasi obat di Puskesmas Taripah, khususnya pengelolaan obat yang mendekati kadaluarsa, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya kesalahan pemberian obat. Ya. Jadi itu yang sangat kami harapkan ke depannya lebih meningkatkan pelayanan di Puskesmas Taripah. Mungkin itu yang bisa saya berikan untuk sementara. Saya kembalikan ke host. Baik, makasih banyak Pak Mentro telah memberikan penjelasan tambahan dan penguatan terhadap 2
peserta kita yaitu Saudari Reni dan Saudara Renaldi. Nah, selanjutnya pengujian dilaksanakan satu persatu, dimulai dari Saudari Reni. Kami persilakan kepada pengujian terhormat. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Dr. Mukhtar SP, SH, MM selaku coach. Yang saya hormati Bapak ZS Ranteala, Escape Nes. Kalau saya tidak salah sebut Pak gelar dan namanya. Yang saya hormati kepada Pak Mentor, evaluator Pak Isman yang saya hormati, dan kedua peserta kita yang kita banggakan bersama Ibu Neni dan Ibu Renaldi. Singkat waktu, kita bahas tuntas, bahas cepat, kita selesaikan dengan aman sampai ketemu di aktualisasi berikut. Jawabnya kita langsung saja diskusi. Oke, Ibu Reni, karena tadi suaranya, audionya kurang nampak, tapi kita langsung ke teknis saja, Bu Reni. Edukasi pelayanan konseling gizi berbasis online dan offline pada pasien rawat inap di Puskesmas Taripa. Nah, ini menarik kalau bicara rawat inap. Ibu Reni perawat atau nutrisi ya, bagian gizi ya? Nutrisionis. Saya sebagai nutrisionis, Pak. Nutrisi terampil. Oke, cocok. Metode online dan offline bisa saya dijelaskan bagaimana secara teknis? Begini, pertama kan pelayanan konseling gizi di Puskesmas Taripa itu dirawat inap kan belum terjalan, Pak, karena ada beberapa pengaruh misalnya seperti SOP yang belum memadai dan juga media-media yang belum terlaksana. Jadi secara offline itu saya akan mencetak leaflet sebagainya, terus membuat SOP atau merevisi SOP yang ada sebelumnya. Jadi supaya pelayanan di rawat inap itu jalan bagian offline-nya. Sedangkan untuk online itu saya berharap setelah pasien dirawat di puskesmas beserta merta pasien itu tidak pulang, maksudnya masih terus terpantau selama di rumah itu. Jadi online-nya seperti itu. Online ini adalah tindak lanjut dari offline. Kalau saya bisa lengkap begitu, Ibu Reni? Ya, siap. Oke. Jadi ketika kita bicara hari ini, kontrolnya dia harus makan apa, dia harus makan itu, seperti itu ya? Iya. Oke. Metode online-nya grup WhatsApp atau seperti apa? Metode online-nya saya akan membuat grup WhatsApp. Dari semua dari semua pasien rawat inap? Ya, dari semua pasien yang masuk rawat inap Puskesmas Taripa pada saat aktualisasi itu. Awal dari aktualisasi sampai seterusnya nanti akan tetap masuk di grup WhatsApp saya. Tidak ada pembeda antara penyakit yang menular maupun tidak menular atau penyakit yang spesifik? Kalau untuk gizi sendiri tidak ada spesifik dia untuk semuanya, untuk semua penyakit. Berarti sumber nutrisinya hampir sama, semua penyakit itu bisa diberikan kepada semua pasien. Sumber makanannya maksudnya seperti itu. Jadi semua bisa dilaksanakan seperti itu. Untuk bisa dilaksanakan, maksudnya satu edukasi, Pak, begitu? Ya, satu edukasi. Kita melihat rata-rata untuk gini, Pak ya, begini. Rata-rata pasien yang masuk di Puskesmas Taripa itu penyakit umum yang belum mendasar, biasanya ada penyakit umum seperti yang tidak memerlukan diet yang tinggi, yang terlalu spesifik, hanya menggunakan diet gizi seimbang, terus TKTP, yang paling kayaknya pendapat hipertensi. Mungkin itu dulu. Sesuai dengan penyakit sih, Pak. Ya, makanya saya tanya dari awal,
apakah ini tidak ada spesifikasi penyakit untuk setiap edukasi, atau memang cara penyampaian edukasinya secara umum saja. Artinya tinggal memilah pada pasiennya itu sendiri. Apa yang harus dia konsumsi ketika dia mengurangi pusing, apa yang dia harus konsumsi pada dia mulai kurang darah atau tekanan darah tinggi, apa yang harus saya lakukan ketika saya harus mencegah diare ataupun segala macam. Paling tidak konselin gizi yang Ibu pelayanan konselin gizi yang Ibu Reni inginkan itu tercapai. Tujuannya ada, kemudian betul-betul bermanfaat secara impact kepada pasien-pasien itu sendiri. Sehingga nanti diformulasikan bahwa grup yang dibangun itu secara offline maupun secara online. Kalau kita bicara dulu tentang edukasi, kita bicara offline dulu. Kenapa? Karena sumbernya hulunya itu dari offline. Ketika offline kita bicara persoalan nama si pasien A membutuhkan ini, pasien B membutuhkan ini, pasien D membutuhkan ini. Kita formulasi, kita lihat berapa banyak pasien A yang menderita penyakit yang sama, sehingga berapa banyak edukasi yang harus saya berikan kepada mereka. Kemudian ketika ini harus dilanjutkan kepada edukasinya ke online, maka saya kira tidak ada pembatas, hanya karena dalam grup itu kan tidak ada lagi yang bicara spesifik tentang penyakit, tetapi pasien itu sendiri yang akan mampu menelaah, atau pasien itu sendiri yang akan mampu memikirkan bagian-bagian mana yang harus saya ambil dari edukasinya Ibu Reni. Kenapa saya berikan saran seperti itu? Karena saya minta ini ada secara terus-menerus, bukan hanya sebatas aktualisasi. Kenapa? Karena saya pahami benar daerah kita itu di Sulawesi Tengah. Saya pahami benar itu apalagi daerah Taripa, ya, Puskesmas Taripa. Itu mungkin jaraknya antara Taripa ke Poso sangat jauh. Taripa ke Morowali Utara itu sangat jauh. Artinya bahwa kebutuhan itu betul-betul harus menjadi sebuah primadona, apa yang harus untuk menyehatkan masyarakat kita yang begitu jauh dari ibu kota kabupaten. Oke, saya kira itu bahan diskusi, menjadi diskusi kita sehingga diaktualisasi nanti begitu saya bertanya, edukasi yang mana Ibu Reni laksanakan untuk penyakit tipe apa, tipe ini, tipe ini, tipe ini, tipe ini. Nah, pada offline-nya saya sudah menyarankan bahwa ketika saya men-share edukasi seperti ini, maka edukasi seperti jenis nutrisi seperti ini dilakukan oleh bagian kurang darah tinggi ataupun diare. Oke, saya kira saya tidak panjang lebar, kita tukar pikiran dan saling memberikan masukan, karena kepentingan ini bukan cuma kepentingan Ibu Reni, tapi kepentingan masyarakat yang mau sehat di Desa Taripa tersebut, Puskesmas Taripa tersebut. Yang kedua, selain dari post-test pretestnya itu dilakukan untuk pada saat rawat inap atau kepada keluarganya. Untuk post-test dan pre-test diberikan untuk pretestnya itu pertama pada saat pasien masuk sebelum konseling kan dilakukan pretest dulu. Kemudian untuk post-testnya sendiri setelah diberikan pada saat setelah pasien akan keluar. Jadi sudah ditahu waktu keluar sudah siap-siap untuk memberikan post-test itu. Oke. Saya kira kaitannya dengan nilai berakhlak, Ibu Reni, coba. Kaitannya dengan nilai berakhlak itu dia masuk di kegiatan 5. Berakhlak. Situ ada loyal, kegiatan 5 itu ada nilai berorientasi pelayanan, kompeten, harmoni, adaptif. Jadi ada empat nilai yang diterapkan. Bu Reni, ini ada saya temukan menyusun draft SOP konseling gizi. Coba dijelaskan kepada saya SOP yang akan mau dibuat oleh Bu Reni, atau ini SOP-nya sudah ada? Kemarin saya sempat infokan kepada mentor bahwa apakah ini SOP ini sudah ada. Beliau berkata bahwa sudah ada. Tapi untuk spesifiknya apa itu untuk dirawat jalan atau rawat inap
saya kurang tahu juga Pak. Jelasnya yang kemarin Bapak bilang ada, cuma sudah tidak tahu di mana itu. Jadi mungkin kayaknya revisi Pak, bagusnya. Saya akan membuat SOP baru atau saya revisi saja yang sudah pernah ada, menyesuaikan dengan dampak ini semenjak COVID ini. Ya, kita lihat kebutuhan dari hari ini kalau Ibu Reni berbicara tentang SOP yang sudah ada, maka itu adalah gawean dari Dinas Kesehatan atau di puskesmas itu sendiri. Tetapi kalau kita merujuk pada SOP, tentu standar-standar itu kita tidak boleh lari dari standar-standar apa yang sudah harus ditetapkan dari SOP. Kalau itu masih menentukan dari sesuai dengan standar yang pelayanan kesehatan di puskesmas Taripa itu sendiri masih menggunakan SOP itu, ya jangan keluar dari SOP itu. Tetapi daya dobraknya di mana? Daya dobraknya itu ketika berinovasi tentang bagaimana saya bisa melakukan pemantauan terhadap pasien-pasien saya yang sudah rawat jalan. Kemudian bagaimana caranya saya untuk melakukan tetap terhadap pasien-pasien saya yang rawat inap. Artinya secara apa ya? Secara fakta bahwa Ibu Reni mampu menyelesaikan masalah-masalah yang Ibu Reni angkat dari latar belakang sehingga menjurus menjadi solusi dari persoalan yang ada di puskesmasnya Ibu Reni. Ya, saya kira nanti itu ditanyakan kepada Pak Mentor dan akan disempurnakan oleh Pak Coach masalah-masalah teknis yang harus dikerjakan oleh Ibu Reni. Sekian dari saya untuk Ibu Reni, nanti kita diskusi dengan Pak Coach untuk kesempurnaan dari laporannya Ibu Reni. Oke, Pak Renaldi, saya kembali ke Pak Renaldi. Pak Renaldi tentang edukasi obat ya tadi ya, obat. Ya, pelayanan informasi obat Pak. Ya, Pak Renaldi mual farmasi. Tadi di peserta sebelumnya kita juga mendapatkan tentang obat ini ya. Cuma memang lokusnya ini yang berbeda antara Taripa dengan puskesmas yang lain. Berarti kalau kita mau generalisir bahwa hampir semua persoalan di farmasi itu adalah persoalan hati-hati dengan obat yang kadaluarsa. Iya. Kita sepakati itu berarti. Ya. Artinya ini menjadi isu umum kan, harus dipecahkan bersama-sama bagaimana metode untuk bahwa gerak teman-teman sejawat kita yang mengerjakan itu jangan sampai kecolongan, jangan sampai memberikan obat kepada pasien yang sudah hampir kadaluarsa. Metodenya itu traffic light ya. Ya, metode yang dilaksanakan tadi itu merah, kuning, hijau. Ya, sesuai metode warna traffic light. Oke, kalau saya boleh tahu label-label penggunaan label itu seperti apa dan ditempatkan di mana dia? Apakah di itemnya lemari per lemari, dos per dos, atau seperti apa? Coba. Labelnya nanti ditempatkan di dos per dos obat Pak. Ya, dos per dos obat. Jadi kalau kita melihat secara keseluruhan di apotik itu campuran ya. Kalau obat diare atau memang diare sebelah sini, obat darah tinggi sebelah sini, obat penyakit lain sebelah sini, atau bagaimana itu? Untuk di puskesmas Taripa sendiri masih diurutkan berdasarkan abjad Pak. Dari A sampai Z. A sampai Z. Oke. Oh ya. Mungkin ada pertimbangan teknis lainnya ya. Saya bukan orang kesehatan, tapi saya hanya penasaran saja. Kadang kan kalau kita beli di apotek, saya mau beli ini, mereka geraknya lebih cepat. Tak, ambil. Padahal dari lemari sana ke lemari sana. Jadi saya bingung. Kalau ini yang kita mau sebut dengan dos per dos kadaluarsa, dalam hemat pemikiran saya warna merah kita yang sudah mau kadaluarsa kita satukan saja yang dosnya warna merah sebelah sini. Yang warna hijau kita satukan saja. Ini hemat pemikiran saya bukan orang kesehatan, tetapi saya berangan-angan apakah ini disepakati atau tidak. Ayo coba Pak Renaldi. Kalau misalnya digabung semua obat yang ditandai merah itu Pak, untuk pelayanan resepnya nanti agak jadi lambat Pak, karena masih mau dicari satu-satu 6 obat yang ini. Oke, saya mengerti. Makanya pada saat abjad tadi itu mempermudah lebih cepat. Iya, mempermudah untuk pencariannya. Iya Pak. Oke. Ya, kaitannya dengan nilai berakhlak,
Pak Renaldi. Untuk kegiatan ini, kegiatan pertamanya itu persiapan pelaksanaan kegiatan itu yang pertama nilai manajemen ASN yang diterapkan. Kemudian tahapan-tahapan itu menerapkan nilai harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kegiatan keduanya menyiapkan bahan informasi itu menerapkan nilai SMART ASN itu kompetensi literasi digital. Jadi nanti karena pencariannya itu dan juga pencarian informasi kan menggunakan media internet, Pak. Kemudian tahapan-tahapannya itu nilai-nilai yang diterapkan kompeten dan adaptif. Kegiatan ketiga, rapat timnya, penerapan nilainya yaitu harmonis, kolaboratif, dan adaptif. Kegiatan keempat, nilai-nilai yang diterapkan mendata tanggal kadaluarsa itu menerapkan nilai SMART ASN, manajemen ASN, juga akuntabel dan kompeten. Untuk kegiatan terakhir monitoring itu menerapkan nilai manajemen ASN, berorientasi pelayanan, kompeten, adaptif, dan kolaboratif. Sekian, Pak. Oke. Renaldi, saya kira cukup ya dari saya karena waktu juga terbatas yang diberikan kepada kita semua. Untuk kedua peserta kita, saya menginginkan bahwa di akhir aktualisasi nanti saya dan Pak Coach tidak melihat secara langsung di lapangan, tapi bagaimana cara meyakinkan kita bahwa Anda berdua, Bapak Ibu berdua itu melakukan kegiatan tersebut. Tentu tahapan kegiatannya itu disertai dengan sebuah bukti-bukti yang real, dokumentasi. Apabila inti meningkatkan sebuah kualitas, maka lakukan begitu dengan dokumentasi video. Kenapa dalam video itu kita bisa melihat nilai berakhlak yang didapatkannya seperti apa. Kita bisa melihat gambaran-gambarannya seperti apa, cara kerjanya seperti apa. Itu tidak terlepas dari semua adalah usaha-usaha niat baik dari Bapak dan Ibu untuk mendapatkan nilai-nilai value yang tepat, bukan hanya dalam kertas saja, tetapi juga kita percaya bahwa Puskesmas Saripa bisa lebih maju lagi dengan keberadaannya Bapak berdua. Saya kira itu saja dari saya yang saya harapkan dari Pak Mentor. Terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada Pak Coach. Baik, makasih banyak Pak Pengujian terhormat dan Pak Mentor atas pengujiannya. Jadi Saudara Reni dan Renaldi, memang saya juga hampir sama Anda punya dari tulisan, masalahnya cuma di itu di daftar pustaka ya, melengkapi daftar pustakanya. Kemudian secara tulisan sudah cukup bagus. Tinggal tadi kalau saya mau lihat masih ada perlu pengayaan nilai ya, pengayaan nilai yang perlu diterapkan. Kemudian kalau Reni tadi perlu dicermati ya apa yang Anda mau buat, SOP atau SPM. Ya, kalau sudah ada SOP-nya berarti kita tinggal jabarkan dengan SPM. Karena SOP itu dokumen resmi yang sebenarnya proses pembuatannya itu belum tentu selesai 1 bulan. Kalau SPM bisa, karena itu dokumen resmi yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, lengkap dengan tata urutan, tahapan, serta waktu dibutuhkan, bahkan ada biaya. Berapa biaya dibutuhkan. Dan itu perlu kajian. Nah, tapi kalau sudah ada itu bisa dapatkan tinggal revisi atau SPM-nya. SPM lebih kepada tahapan-tahapan saja dan kira-kira apa daerah kritis yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan menyangkut tugas saudara. Karena melihat Reni ini kan gizi ya. Jadi berarti memang kalau tadi pertanyaan Pak Penguji, mungkin memang yang bersangkutan belum sampai ke sana mengidentifikasi jenis makanan per jenis penyakit. Tapi dalam rangka mempertahankan kesehatan dan meningkatkan kesehatan, ada beberapa jenis makanan yang bisa dimakan dan ada beberapa makanan yang sudah mestinya perlu dihindari bagi umur-umur tertentu yang ada penyakit-penyakit tertentu. Nah, sehingga edukasinya ini dan ini bisa dilakukan secara umum di posyandu di mana saja. Nah, cuma tinggal di sini yang perlu kita kaitkan kerjasama dengan pemegang program, ya, karena mungkin saja bukan Reni langsung yang sebagai anunya karena masih baru, kerjasama tentang bagaimana historinya sebelum-sebelumnya, karena berbicara stunting ini kan bukan berbicara jangka pendek, tapi bisa terjadi karena akibat ulah dari orang tuanya dulu yang menyangkut gizinya tidak sesuai, bahkan pola-pola hidupnya, pola makannya, sehingga berdampak kepada anaknya. Jadi untuk mencegah selanjutnya tinggal bagaimana
pendalaman kita dalam edukasi masalah gizi. Kemudian Saudara Renaldi sama kurang lebih nanti disampaikan di PIO, karena ada PIO-nya juga tentang bagaimana bahaya dari kalau kita obat-obat yang kita konsumsi itu sudah keluar sehingga diberikan yang warna merah itu bukan berarti pada saat itu, tapi kira-kira 3 bulan sudah memang sudah masuk ke daluarsa. Nah, di PIU dan atau BUD-nya juga harus dijelaskan bagaimana obat-obat yang dalam racikan itu juga itu kan penting, tidak tertulis kadaluarsanya, tapi kita harus pahami bahwa BUD itu tidak bisa diminum berikutnya lagi, 1 kali saja, karena itu lebih cepat kadaluarsanya. Ya, maaf, saya sama dengan Pak Penguji, bukan orang teknis kesehatan, cuma karena sering ketemu dengan orang kesehatan dan bahkan saya jadi pasien, termasuk pasien senior, jadi ada pengalaman sedikit di situ. Pada prinsipnya kedua-duanya ada tanggung jawab kalian, lengkapi bukti-bukti yang disampaikan Pak Penguji tadi, bahwa bukti-bukti yang lengkap, misalnya bukti itu yang bisa menggambarkan kepada kami, karena kami tidak lihat di lapangan, ada video singkat, ada bukti yang otentik, bahkan media yang Anda gunakan itu kalau bisa ada medianya kita bawa ada pada saat ujian diperlihatkan, karena nanti ujian berikutnya itu kan klasikal. Jadi kita lihat yang bagaimana itu seperti leafletnya atau apanya, ya, bahkan link videonya kita diberikan. Kemudian ya, mohon izin juga Pak Mentor nanti bisa memberikan penilaian atau pembinaan PKTBT yang lebih layak kepada peserta sesuai dengan kegiatannya, karena ini merupakan bagian yang melengkapi dari penilaian kami nanti dalam saat penentuan hasil akhir. Semoga saja keduanya ini bisa lulus dengan baik dan bisa melaksanakan tugas dengan baik. Makasih banyak kepada Pak Mentor, makasih banyak kepada Pak Sama-sama, Pak. Demikian seminar rancang aktualisasi untuk keduanya, Renaldi dan Reni. Kita ini mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian ujian seminar rancangan atas nama Ibu Reni Nursaida bersama Pak Renaldi Komowal. Mohon menjadi perhatian saran dan masukan dari KOS dan penguji. Dan terima kasih buat Pak Mentor atas penguatannya Pak kepada peserta. Terima kasih. Terima Silakan kasih, Pak. Ya, izin Pak, silakan. Izin live Pak. Karena kita lanjut ke peserta berikutnya. Terima kasih banyak Pak Mentor. Oke. Terima kasih Pak Mentor Ya, atas sama-sama, waktunya Pak Mentor. Ya. Kasih, Pak. Kasih Pak. Kasih Ya. Pak. Ya, Silakan. di sebelah ada Cloud Istiqomah dengan ini. Pak Renaldi.